Ini uang 15.000-mu. Tapi Bu, kita sepakat 20.000 rupiah. Benar. Tapi apa kau pikir aku tidak akan melihatmu menipuku? Hah? Lihat itu. Setiap benang panjangnya 20 meter. Yang pertama 19 meter, yang kedua 18,5. Dan lihat, yang ketiga panjangnya hanya 16 meter. Luar biasa. Tapi Bu, bagaimana kau bisa mengurangi 5.000 rupiah untuk itu? Tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Aku yang melakukannya. Ini rumah Akshat Jindal. Dan aku, Saraswati Jindal, menangani keuangan di rumah ini. Dan Saraswati ingin semuanya sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan dan tidak memaafkan orang. Kau harus berterima kasih. Aku membantumu dengan hanya mengurangi 5.000. Kau bisa pergi sekarang. Baunya enak sekali. Tapi Afzal, aromanya tidak ada hubungannya dengan rasa. Maksudku kalau makanannya tidak kelihatan bagus, tidak ada yang mau memakannya. Apa? Kau tidak mengerti? Biar ku jelaskan. Lihat ini, bunga merah. Katakan padaku, kau sering memberi hadiah bunga merah pada istrimu kan? Iya. Itu dia. Tambahkan beberapa warna merah pada biryani ini. Tapi maafkan aku, Laksmi. Kalau aku menambahkan banyak warna, Aksat tidak akan menyukainya. Aku ini seorang koki. Aku punya pengalaman. Aku tahu jumlah bahan yang masuk ke makanan itu. Berani sekali kau menentangku. Aku bersikap hormat padamu karena kau lebih tua dariku, tapi kau menentangku. Kau hanya seorang koki. Fokus pada makananmu dan jangan menentangku. Karena kalau tidak, kau mungkin akan membuat dirimu dalam masalah karena tidak mempersingkat argumen ini. Kau mengerti? Dan apa yang disebut dengan pengalamanmu mungkin berakibat pada pekerjaanmu. Apa itu jelas? Laksmi sayang. Iya, Nenek. Bagaimana penampilan Nenek? Wow, Nenek terlihat sangat cantik. Terlihat seperti sebuah kursi lama yang sudah diperbaiki. Kau ini, apa persiapannya semuanya sudah selesai? Iya, Nenek. Semua persiapan selesai. Durga menangani beberapa pengaturan dan Saru sedang memeriksa dekorasi. Jangan khawatir. Yang Nenek bicarakan bukan tentang pesta ulang tahun, tapi sikap Aksat bagaimana nantinya. Karena kalau dia tahu, pasti dia akan marah. Apa yang kita rencanakan untuknya, dan Nenek tidak mau terjadi apa-apa nantinya. Jangan khawatir, Nek. Kami sudah mengatur semuanya. Laksmi! Iya. Nenek, tapi sebentar ya. Dengar, Nak. Apa rumor yang beredar tentang ayah mertua mudamu itu benar? Iya, dia masih muda. Itu sebabnya kami tidak memanggilnya ayah. Kami memanggilnya AJ. Ngomong-ngomong, apa rumornya? Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau tahu apa yang kubicarakan. Dengar sayang, aku rasa itu masuk akal. Buatlah keluargamu mengerti, karena kalau tidak, keluargamu dan AJ akan menjadi bahan tertawaan. Begini. Benarkah? Kau tidak bisa berhenti melakukan hal yang benar karena takut masyarakat. Dan sejauh pertanyaanmu, rumor itu benar. Dan ya memang benar. Dan mungkin saja kamilah yang pertama kali melakukan ini. Saat ini orang tidak memikirkan orang lain selain diri mereka sendiri. Tapi kami berbeda. Kami adalah keluarga. Dan kami saling mementingkan kebahagiaan satu sama lain. Kami tidak peduli jika masyarakat merasa itu tidak bisa diterima. Karena kami pasti akan menemukan gadis terbaik untuknya di seluruh Indore. Dan bukan hanya di Indore.
Ini adalah pertama kalinya di negara ini bahwa 3 wanita menemukan ibu mertua yang cocok. Seseorang tolong bantu aku. Jangan khawatir, Ibu. Hei, jangan main di situ. Kau tidak perlu khawatir saat Gudan ada di sini. Apa akan kau bawa anjing itu kembali? Biar saja, jangan coba-coba. Kau tidak bisa melakukannya. Ya, dia benar. Lebih baik kau pulang. Kau tidak bisa melakukannya, Gudan. Kau pikir kau bisa melakukan segalanya? Masukkan kembali ini ke dalam tabung. Ayo. Katakan di mana Rahul berada. Dia ada di sana. Di sana. Apa yang telah kau Dia lakukan? akan merusak segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membuat kekacauan ini? Nah, ini dia Rahulnya, Bibi. Dia sangat nakal. Dia membuatku mengejarnya. Nakal? Pak, aku sudah bilang padamu. Jangan pernah mengatakan padaku 3 hal. Pertama, Gudan, kau tidak bisa melakukannya. 2, Gudan, kau tidak bisa melakukannya. Dan Apa yang ketiga? kau bisa bertanya pada Rahul, Bibi. Dia telah mengganggu antrian yang panjang. Mungkin itu kebiasaannya di rumah. Ibu Gudan, kau sudah meninggalkanku sendirian. Tapi apa kau tahu?
Aku selalu merasakan kehadiranmu di sekitarku. Aku merasa seperti kau berjalan ke arahku. Aku bisa menyentuh rambutmu yang terurai sangat indah. Dan ibu, kau akan datang mendekat padaku dan berkata, Aku belum mati. Aku masih hidup. Apa yang kau lakukan? Aku Kausalia, istri keduamu. Aku ini masih hidup. Karangan bunga ini bukanlah untukku. Tapi untuk dia, iya. istri pertamamu. Ya, Kau dan sifat pelupahmu. maaf. Revati sayang, Bu, lihat ini. Hei, ya ampun Revati. Tantara, kuenya sudah siap. Ini luar Cantik. biasa. apa kau lihat ini? Hah? Kerja keras dan bakatnya membuat dia dapat tugas dari salah satu keluarga berpengaruh di Indore. Ya, Tidak ada toko roti dari Capan sampai Rajwada yang membuat kue yang lezat. kau benar sekali Kausalya. Oh ya, ngomong-ngomong Revati, aku sarankan kau mengajari Gudan cara membuat kue. Dia bisa membantumu. Oh ya Tuhan, kenapa kau selalu memaksa Gudan? Tidak, Gudan aku. bukan hanya putrimu, dia putriku juga. Ah, Seiring waktu, biarkan saja, dia pasti akan belajar segalanya. Biarkan Gudan fokus membangun karir aktingnya. tapi jujur saja Kausalya, aku tidak tahu kenapa orang memiliki kesan yang buruk tentang ibu tiri ya. Tapi kalau saja mereka tahu tentang kau, mereka akan mengubah pendapatnya. Tidak ada yang tahu bahwa Revati adalah putrimu yang sebenarnya dan Gudan adalah anak tirimu. Sudahlah, kalian jadi emosional lagi. Sudah lupakan. Dengar Bu, kita harus mengirim kue ini tepat waktu. Aku harap kau tahu pentingnya ibu mertua di dalam keluarga. Seorang ibu mertua, tanpanya keluarga tidak akan lengkap. Menantu tidak lengkap tanpa adanya ibu mertua. Jika EJ dapat melakukan semua ini untuk kami, untuk rumah ini, maka kami pun harus melakukan beberapa upaya untuk melakukan sesuatu untuk mengobati kesepiannya. Aku harap kau sudah mendapat jawaban yang benar untuk pertanyaanmu itu. Dan aku juga berharap malam ini kami juga akan menemukan ibu mertua yang baik di pesta ini. Tapi sayangnya, kau tidak akan bisa menyaksikannya. Terima kasih telah berbagi pengetahuanmu secara gratis. Tapi jujur saja, mereka yang mengolok-olok keluarga Jindal tidak punya tempat di pesta kami. Mereka harus keluar dari rumah ini. Terima kasih. Di mana EJ? Hei, apa yang terjadi, Bu? Kenapa berteriak? Apa baik-baik saja? Lupakan. Kau dari mana? Apa yang kau lakukan? Kenapa baru pulang? Itu pertanyaan yang bagus. Bu, apa yang kulakukan hari ini tidak kurang dari tontonan. Tebak apa? Tidak tahu. Biar aku beritahu tentang itu. Hari ini, putrimu melakukan perbuatan yang mulia dengan menyelamatkan anak anjing kecil yang lucu, Bu. Ini terjadi di pasar dekat Narencok. Bukankah itu hal mulia yang dilakukan? Hei, Cuki! Kuenya sudah siap. Bagus bukan? Gudan, dengar ya. Kita perlu mengirim kuenya tepat waktu. Oh, adikku, jangan terlalu khawatir. Jangan tertekan karena hal sepele seperti itu.
Aku akan pergi dan mengirimkannya dengan cepat. Kemas kuenya dengan benar, lalu aku akan mengirimkannya. Baiklah. Gu dan kau tidak boleh melakukannya. Durga, aku merasa khawatir. EJ dia tidak suka kejutan. Kita harus memberitahunya sebelumnya. Durga, EJ. Selamat ulang tahun EJ. Selamat ulang tahun, EJ. Terima kasih banyak. EJ, aku... Apa yang bisa dia endus dari tempat yang begitu jauh? Ayo, Tuan Jindal datang. Apa ini? Ini hangus. Apa kau akan menyajikan ini? Tidak, Pak. Itu tidak hangus. Entah kau memiliki penglihatan yang buruk, atau aku memiliki indera penciuman yang bagus. Lakukan satu hal. Sekarang ambil bayaranmu dan kau dapatkan... Hei, ada apa dengan kalian? Hah? Kalian sudah membuat hidangan yang luar biasa, tapi kalian sendiri yang mengacaukan care-nya. Sekarang cepat, apalagi yang ditunggu? Rebus susu dan buat care lagi. Sudah sana, itu tidak akan memakan waktu banyak. Dengar sayang, Ibu perlu mengatakan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah marah-marah pada mereka? Mereka itu adalah karyawanmu. Kalau kau terus marah pada mereka, mereka mungkin meninggalkan pekerjaannya. Lalu kenapa jika mereka pergi? Aku tidak bisa biarkan pekerjaanku menderita, Bu. Orang-orang belum datang ke pesta ini untuk merayakan ulang tahunku. Mereka di sini menikmati makanan di Jindal restoran secara gratis. Bu, semua orang di Indore ini memuji kualitas dan rasa masakan kita ini. Kalau kita biarkan mereka, kesalahan mereka akan luput dari perhatian. Namun seiring dengan itu, kualitas makanan kita rasanya pasti akan tidak enak, Bu. Dan reputasi kita akan hancur. Ibu, kesalahan adalah tanda orang yang cacat. Dan tidak ada tempat untuk kecacatan dalam hidupku. Mohon maaf. Kuenya. Kau terlambat mengantar kuenya 45 menit. Dan kau bekerja begitu ceroboh, apa kau tidak malu? Ini kue ulang tahun EJ. Dan kue ini sangat istimewa hanya karena memiliki nama EJ tertulis di atasnya. Aku minta maaf. Tidak masalah apa itu aja atau siapapun. Yang penting aku sudah mengirimkan kuenya. Dan aku tidak terlambat 45 menit. Dan aku yakin masih ada waktu untuk memotong kuenya, iya kan? Saru, aku benar-benar minta maaf. Ini sebuah kesalahan. Tapi tolong jangan khawatir, Nyonya. Kami akan menghias kue dalam waktu 5 menit. Tenang saja. Cepatlah kalau begitu. Dan kau, pergi dan hiasi kuenya. Dia adalah EJ, bukan orang biasa. Dan jika EJ menemukan kesalahan pada kue itu, dia pasti akan merusaknya tanpa kau sadari. Dia akan mengambil kue itu dan melemparkannya pada wajahmu. Cepatlah, dapurnya di sebelah sana.
Itu menakutkan sekali, Bu. Jangan khawatir, aku akan menangani semuanya. Selamat ulang Selamat tahun, ulang tahun. Pak. Terima kasih. AJ, ku ucapkan selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Siapa wanita-wanita itu? Begini AJ, karena ini adalah hari ulang tahunmu, kami tidak ingin kau merasa kesepian lagi. Jadi kami ingin kau menemukan pasangan hidup untukmu. Sebenarnya kami sangat tahu betapa kau sangat merindukan Antara. Kau kesepian dalam hidupmu, bukan? Boleh aku bertanya? Usia itu hanyalah angka. Kita semua akan menjadi tua. Jadi cinta seharusnya tidak pudar. Kau tahu kan? Karena itu orang menyebutmu kasar. Pilihanmu dan tidak ada yang bisa mempertanyakan pilihanmu, AJ. Kami bertiga telah melakukan banyak perhitungan dan kami telah mengundang hanya keluarga bangsawan dan putri mereka saja. Mereka harus memiliki status yang sama dan mereka juga lajang. Aku benarkan, Iya. Nenek. Apa kau tahu tentang ini? Dengar sayang, ibu membutuhkan menantu yang baik. Dan ketiga menantumu ini membutuhkan ibu mertua. Itu saja. Iya AJ, hari ini, pada hari ulang tahunmu kami menginginkan hadiah darimu. Tolong berikan ibu mertua yang baik untuk kami. Iya, AJ. Jadi kalian bertiga menginginkan ibu mertua. Kalian ingin menemukan pasangan hidup yang baru untukku. Luar biasa. Kalian bertiga sangat peduli padaku. Bagaimanapun, kalian telah memanggil wanita-wanita ini untuk datang ke sini. Jadi kita cari siapa di antara mereka yang peduli padaku seperti kalian. Kalian semua meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ini. Pada kesempatan ulang tahunku, jadi kucapkan terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Jadi dengar, 7 janji dari pernikahan harus bisa dipenuhi oleh suami dan juga istri. Aku juga ingin kalian memberiku beberapa janji. Setelah mendengarkan 7 janji itu, siapapun yang setuju dengan ikatan ini bisa melangkah maju. Sumpah pertamaku, aku akan memperlakukan calon istriku seperti robot yang kendali jarak jauhnya akan selalu bersamaku. Lalu sumpah keduaku, aku akan memastikan bahwa calon istriku menjadi persis seperti aku, membosankan dan sombong. Untuk sumpah ketigaku, dia akan memainkan peran sebagai pelayan di rumah dan sebagai barang pameran di depan umum. Itulah bagaimana aku ingin menjaga martabat istriku. Lalu sumpah keempatku, aku akan pastikan aku bisa hidup bersama istriku. Jika aku menikah pada usia ini, aku harus punya
cukup banyak tahun di depanku untuk membuatnya sukses. Karena itulah, itu adalah tugas setiap istri untuk berdoa untuk umur panjang suaminya. Dan janji kelimaku adalah calon istriku akan tinggal di rumahku. Tapi dia tidak akan menemukan tempat di hatiku atau juga bisa menempati kamarku. Janji keenamku, aku akan membuat istriku menjadi begitu kuat supaya bisa melindungi dirinya sendiri dari dunia, juga dariku. Aku tidak ingin mengambil janji ketujuh. Ketika mereka berkata sampai maut memisahkan kami, itu tidak ada artinya. Istri pertamaku membuat janji yang sama padaku. Tapi dia meninggalkanku. Dia meninggal sebelum waktunya. Bagaimana jika ibu mertua baru dari 3 menantunya juga meninggalkan kami terlalu cepat? Kalian yang ingin mati sebelum waktunya, dipersilahkan untuk menikah denganku. Jadi jangan ragu-ragu untuk menentukan sikap. Jadi kalian yang ingin menghabiskan sisa hidupmu bersamaku harus melangkah maju. Ayo, siapa yang berani? Menikah dengan Aksat Jindal seperti berjalan di pecahan kaca. Kemarilah. Mari kita cari teman untukku. Dan ibu mertua baru untuk 3 menantunya. Omong-omong, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ini adalah masalah hati. Jadi luangkan waktu. Ketika kau melakukan sesuatu di bawah tekanan, akhirnya kalian membuat kesalahan. Semua orang tahu betul bahwa Aksat Jindal tidak ingin melihat orang melakukan kesalahan sama sekali. Jadi jangan buat kesalahan. Di mana Gudan? Aku harap dia tidak merusak kuenya. Kau akan terima 7 janji bersamaku? Janji? Janji Berhentilah yang mana? untuk memberi penjelasan. Dan jangan kau pura-pura berani. Aku dapat memastikan bahwa kau siap untuk berjalan di atas pecahan kaca ini hanya demi uang. Itu terlihat jelas dari wajahmu bahwa kau seorang wanita serakah dan tidak bermoral. Kau pikir kau bisa menggantikan Antara? Dengarkan aku baik-baik semuanya. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan tempat Antara. Jadi jangan coba menggoyangkan jalanmu ke dalam hidupku. Kenapa kau masih diam di sini? Pergi! Hei, Paman! Kau sudah mengatakan cukup. Untuk tinggal dengan Aksat Jindal seperti berjalan di atas kaca yang pecah.
Ini adalah ganjaran karena kau telah menghina ibuku. Kadurga, pernahkah kau mencoba menambahkan unsur kesenangan dalam ketakutan? Rasanya luar biasa. Aku sebal dengan gadis bodoh ini. Aku sangat yakin kalau EJ akan sangat marah padanya. Setiap orang pasti akan tahu jadinya. Tapi ada bagusnya. Aku benar-benar menikmati EJ bingung seperti ini. Ayo kita pergi. Tunggu, Bu. Mungkin kami memang bukan orang kaya sepertimu. Tapi bukan berarti kau bisa menghina kami. Aku tidak akan mentolerirnya. Jika seseorang mempermalukan ibuku di depanku. Seandainya aku tahu, kue itu tidak akan dipotong tapi dilemparkan ke wajahmu. Aku akan minta adikku untuk membuat yang lebih besar lagi. Jangan pernah berani melakukan 3 hal di depanku. Pertama, jangan pernah menghina ibuku atau anggota keluargaku. Kedua, jangan pernah membual tentang menjadi kaya. Dan ketiga, kenapa kau tidak bertanya padanya? Paman, apakah kau tidak bisa membaca pikiran orang? Dia akan memberitahumu apa yang kukatakan. Ayo Gudan, ayo. Ibu, kenapa menyeretku? Kau bahkan tidak bicara denganku dalam perjalanan pulang. Dia mempermalukanmu. Coba minum dulu airnya. Apa kau tidak bisa diam bahkan selama 1 menit? Jika kau belum cukup dewasa untuk mengendalikan tindakanmu, setidaknya belajar menahan lidahmu. Ayo, kita pergi ke kamar itu. Tidak, Ibu. Aku tidak ingin pergi ke kamar itu. Ibu, tolong lepaskan tanganku. Ibu, aku akan melakukan apapun yang kau katakan, Bu. Tolong, Ibu. Ibu, tolong jangan nyalakan lampunya. Tolong jangan. Cukup! Sudah cukup. Kau harus menghadapi kebenarannya sekarang. Lihat ini. Buka matamu dan lihat sejumlah kesalahan yang sudah kau buat. Lihat! Katakan padaku. Apa yang akan kukatakan pada ibumu seandainya dia di sini? Dia akan menyalahkanku karena tidak mengendalikanmu. Aku membiarkanmu menjadi tidak tahu aturan.
Lihat dia, Gomti. Aku sudah merawatnya lebih daripada putriku. Aku telah memberinya begitu banyak cinta. Apa kau tahu? Putriku sendiri, Revati, dia bagaikan peri. Dan kau tahu bagaimana Gudan. Namun aku selalu memaafkannya atas kesalahannya. Tapi hari ini, anakku Revati telah membuatku yang sangat bagus. Tapi Gudan sudah merusaknya. Saudaramu membuat kue ingin menjadikan ini besar dalam hidupnya dengan kerja keras. Tapi sepertinya kau tidak ingin dia berhasil. Kau menghancurkan segalanya. Tapi Bu, pria itu telah menghinamu di depanku. Aku bisa menangani itu, Gudan. Bagaimana dengan perilakumu sendiri? Pernahkah aku memperlakukanmu seperti seorang ibu tiri? Tapi kau, Gudan, kau selalu mengingatkanku bahwa kau bukanlah anak kandungku. Jika kau menjadi anak kandungku, Gudan, kau pasti tidak akan kesulitan memahami apa yang aku coba jelaskan. Ikut aku. Kemari. Lihat. Bacalah. Ini bukan pertama kalinya kau melukai Revati. Baca yang tertulis di sini. Aku menyesal telah menyebabkan kebakaran di rumah yang akhirnya membakar lengan Cutki. Kemari. Lihat. Baca ini. Maaf, Bu. Aku minta maaf karena menampar Cutki hari ini. Dan ini. Baca. Apa yang kau tulis? Maaf, Bu. Aku bicara sangat kasar dengan Ibu Kausalya. Cukup. Sudah cukup semuanya. Hukumanmu adalah kau akan menulis apa yang kau lakukan hari ini dan minta maaf pada almarhum ibumu untuk itu. Tulis! AJ, kami hanya ingin mengejutkanmu di hari ulang tahunmu. Bukan niat kami untuk melukai perasaanmu. Maaf, AJ. Maaf, AJ. Apa kalian tahu, pertama kali aku merayakan ulang tahunku bersama Antara. Saat itu hujan deras sekali. Kuenya tidak dapat dikirim. Jadi Antara membuat sojika halwa untukku. Itu adalah favoritnya. Ibu mertuamu sangat mencintaiku. Jadi setiap tahun di hari ulang tahunku, semangkuk sojika halwa dibuat di sini. Meskipun rasanya tidak enak, tetap saja itu diletakkan di depan fotonya. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi tahun ini. Kalian bertiga lupa ibu mertua pertama kalian karena kalian terburu-buru untuk menemukan yang baru. Tapi bagaimana aku bisa lupa? AJ, tolong jangan membuat kami merasa lebih buruk. Kami tahu kami membuat kesalahan besar. Kau duduklah saja, kami akan membuatkan halwa. Kesalahan adalah sesuatu yang dapat kau atasi dengan meminta maaf untuk itu. Tapi apa yang kalian lakukan di pesta hari ini? Niatmu di balik itu semua adalah menemukan teman baru untukku.
Kalian tidak melakukan kesalahan, tapi dosa besar. Dan kalian tidak bisa lolos begitu saja dengan minta maaf. Aku mungkin telah kehilangan Antara. Tapi aku masih mencintainya. Jika kalian benar-benar ingin aku bahagia, jangan menghina memori Antara lagi. Terima kasih. Dan selamat malam. Ini, tempelkan di dinding. Tempelkan! Sejak kau masih kecil, Gudan, kau telah melakukan kesalahan yang tidak terhitung jumlahnya. Dinding ini bukan satu-satunya yang dirusak oleh kesalahanmu. Reputasiku juga terpengaruh oleh itu. Kami pada akhirnya akan memaafkanmu. Tapi bagaimana orang bisa memaafkanmu? Kesalahan yang merugikan ibumu. Dia meninggal karena kesalahanmu. Bagaimana kau berharap dimaafkan untuk itu? Kau bisa menyelamatkan ibumu jika kau mau. Tapi tidak. Kau bahkan tidak bisa berbuat banyak untuknya. Semua yang dikatakan orang benar. Gudan tidak memiliki apa yang dia perlukan. Itu sebabnya aku membuatmu menulis di dinding. Agar kau akan selalu ingat. Setiap hari dari setiap tahun. Bu, aku tahu aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku selalu berusaha, Bu. Agar aku bisa mengatasi ketakutanku sendiri. Tapi sekarang aku bosan meminta maaf padamu. Kesalahanku, aku tidak pernah memasak. Kesalahanku, aku tidak pernah memberi ayah obat tepat waktunya. Hari ini, aku berperilaku seperti anak tiri baginya, Bu. Aku dengar di sekolah manusia adalah boneka yang terikat untuk membuat kesalahan. Tapi boneka tidak pernah membunuh orang. Hari ini karena kesalahanku, kau tidak bersama kami, Bu. Seandainya kau ada di sini, kau pasti akan mengajariku cara belajar dari kesalahanku sendiri, kan, Bu? Kemudian aku bisa memberitahu orang lain bahwa aku memiliki apa yang diperlukan. Aku memiliki apa yang diperlukan. Tapi tidak, Bu. Aku tidak memiliki apa yang diperlukan oleh orang lain. Aku tidak bisa melakukan dengan benar